wabarakatuh. Ya, kali ini saya coba menjelaskan tentang bagaimana strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di dalam materi ini ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah konsep dan paradigma, kemudian guru sebagai profesional yang reflektif, kemudian konsep belajar mandiri dalam pengembangan profesi berkelanjutan, komponen dan keterampilan belajar mandiri, kemudian strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya coba akan menjelaskan salah satunya ya. Yang menurut saya penting adalah tentang guru sebagai profesional yang reflektif ya. Jadi kita sebagai guru harus punya reflektif ya. Reflektif itu adalah proses bagaimana kita merefleksi diri ya. Jadi dalam hal ini guru sebagai profesional yang reflektif ada dua dimensi atau dua macam yang kita bahas. Yang pertama adalah sumber. Jadi sumber reflektif itu dari mana? Ya, yang pertama adalah dari catatan proses pembelajaran. Jadi seorang guru ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran punya catatan yang baik mungkin, dan juga lebih penting catatan yang kurang baik. Misalkan terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai, maka dicatat, kemudian dari hasil catatan ini kemudian bisa untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian sumbernya dari mana lagi? Dari rekaman video atau audio. Misalkan kita sebagai guru mengajar, direkam oleh video dan audionya juga direkam. Hal-hal yang kurang baik, kurang bagus nanti diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, hasil pengamatan dan penilaian peserta didik. Guru harus bisa mengamati peserta didik ya, hal-hal yang kaitannya dengan penilaian. Jika memang katakanlah tidak memenuhi KKM atau nilainya masih di bawah standar, maka ini menjadi refleksi bagi guru. Apakah metodenya yang kurang tepat, atau mungkin medianya ya, atau mungkin guru belum memotivasi siswa. Nah, ini menjadi sumber reflektifnya. Kemudian yang berikutnya, pengamatan rekan sejawat. Ini tentunya di sebuah sekolah kan kita sebagai guru punya rekan sejawat. Rekan sejawat untuk menilai rekannya, sehingga hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki bisa diperbaiki. Kemudian sumber yang berikutnya, pertanyaan kepada diri sendiri. Kita merenung apakah selama ini di dalam proses pembelajaran atau di dalam keprofesian kita ini masih ada hal yang kurang, sehingga dari proses ini kita bertanya dalam hati, kita merenung diri sendiri. Ketika memang ada hal yang kurang, maka kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah model refleksinya. Ya, sama tadi ya, sudah sedikit dijelaskan bahwa ketika sebagai guru profesional reflektif itu harus membuat deskripsi. Kita harus menulis atau membuat sebuah deskripsi hal-hal yang kita sudah lakukan, yang belum kita lakukan, hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang belum baik, kita analisis, kita deskripsi dulu. Kemudian yang kedua, kita memahami, merasakan situasi. Apakah situasinya sudah ideal atau belum? Yang sudah ideal kita tingkatkan, yang belum kita perbaiki. Ya, mengevaluasi tadi. Ya, mengevaluasi itu berarti hal-hal yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum kita perbaiki. Ya, analisis juga kesimpulan dan menyusun rencana. Misalkan menyusun rencana aksi ini, misalkan ternyata setelah dideskripsi, setelah dianalisis, kita ternyata di dalam mengajar motivasi siswa kurang, sehingga apa yang kemudian perlu dilakukan, misalkan di dalam
proses apersepsi, mungkin perlu kita menambahkan ice breaking ya, sehingga motivasi siswa terbangun. Atau di sela-sela pembelajaran siswa kurang termotivasi, maka kita berikan brainstorming atau ice breaking tadi. Jadi karena perhatiannya pendek, siswa paling dalam waktu 10 menit sudah tidak fokus, kemudian kita beri memfokuskan lagi dengan cara games atau ice breaking tadi. Mungkin itu salah satu contohnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini menurut saya penting. Guru sebagai profesional harus bisa reflektif ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.